ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin doa dulu, Mas. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang saya cintai dan saya banggakan. Ini jam ketiga, bener ya? Tadi pagi di absen ada 32. Sekarang mau saya absen lagi, barangkali ada yang kabur. Aditya. Wah, pulpen yang orang mempan. Afriza. Agung. Ibnu. Akbar. Asyatul. Bagas. Billy. Tulisan di pelajaran pertama alfa. Dias juga alfa. Ini satu paket biasanya? Oh enggak. Diki? Diki lagi? Eka? Fakih? Ferdiansyah? Vicky? Aji? Oh ya. Maya Stama? Firman? Abdul Basit? Aska? Fahmi? Indra? Wan? Saif? Niko? Naufal? Yoga? Rafael? Hari ini kalau saya tidak salah, kemarin kita sudah sampai ke materi penegakan dan perlindungan hukum. Yang kesimpulannya bahwa hukum itu penting untuk kehidupan manusia. Benar tidak? Benar. Kelas ini sudah sepakat bahwa hukum itu penting untuk kehidupan manusia. Nah, dalam rangka penegakan hukum, perlu adanya lembaga penegak hukum. Benar apa enggak? Benar. Nah, untuk lebih mengetahui itu, sebenarnya kenapa hukum ditegakkan kemarin sudah ada untuk kepentingan hidup manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lembaga penegak hukum. Apa saja lembaganya, apa saja perannya, semua itu didapat dengan cara kalian literasi buku terlebih dahulu. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Bukunya dikeluarkan. Kalian cari peran lembaga penegak hukum. Dan kita literasi dulu. Kira-kira waktunya 10 menit. Bisa dilaksanakan? Ya, bisa. Bisa. Membaca itu jendela dunia. Yang belum ketemu halamannya? Sama, saya juga belum. 41, ya. Kita baca bersama-sama.
kalian bisa buka PowerPoint yang sudah saya buat, yang harusnya ditampilkan, tapi PowerPoint-nya atau LCD-nya belum dipasang sampai hari ini di aplikasi Quizizz. Silahkan kalian boleh keluarkan handphonenya. Yang tidak bawa handphone bisa melihat di samping teman. Jadi intinya semua bisa melihat media yang sudah saya buat. Ya. Kalian ketik joinmyquizizz.com. Usahakan gunakan Google Chrome. Yang kuotanya kempis-kempis, silahkan tepuk pundak temannya. Tetring Kang. Engko gampang gorengan. Tapi aja nggo YouTuber kalau sudah ditetringi ya. Sudah kalian ketik join my quizizz-nya. Nah, kodenya nanti dari saya. Saya juga sama, ini masih loading. Kartunya Tri. Kartu rakyat katanya. Benar? Ada yang pakai Tri juga di sini. Nah, ternyata user Tri banyak juga ya. Meskipun kalau hujan sinyalnya hilang. Listrik mati juga. Hilang, ya benar. Ternyata saya tidak sendirian. Kebanyakan paketnya apa kalian? Yang tri apa? Yang tri paket. Ini sudah. Nah, suaranya keluarkan, pamer kancane pas kon jawabannya benar. Hasil kalian jangan terburu-buru memencetnya, biar kalian tidak menyalahkan jari kalian. 10 detik lagi. Karena ini bukan tebak-tebakan. Hasil kalian membaca. Ya, menunggu. Dikasih suara saja. Wah, ya. 10 detik lagi. Sudah klik jawabannya, Mas? Ya, menunggu. Dikasih suara saja. Wah, ya. Jauh semua. Ya, ini banyak yang benar ini. Soalnya apa tadi? Ini sesuai dengan fisik-fisik saya dengar kayaknya tidak seperti itu, Pak. Ya, itu kan oknum. Cuman jumlahnya ternyata banyak. Ya. Nanti dipotong ya, Mas ya. Ini nanti ada tukang bakso saya takutnya. Jadi kalian ternyata pemikirannya hampir sama dengan saya. Dalam arti, oh, di teorinya seperti ini, tapi di kenyataannya berbeda. Tapi itu semua ya, insya Allah semoga saja semakin ke depan semakin baik. Karena kan tugasnya itu mengayomi, melindungi, serta memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau itu di Kanjuruhan, ya itu kesalahan malpraktek lah gampangnya. Cuman kalau di Tegal ya insya Allah polisinya masih melayani. Buktinya saja kalau ada kecelakaan kan yang dipanggil itu mesti polisi. Kalau kalian kehilangan sesuatu, lapornya ke. Kalian mau bikin SKCK, mau ngelamar kerja juga ke. Itu salah satu pelayanan masyarakat dari lembaga kepolisian. Jadi sejelek apapun lembaga kepolisian menurut kalian, yang kalian lihat dari media, itu masih lebih baik ketimbang kehidupan di masyarakat tanpa polisi. Karena Mahfud MD kemarin bilang 40 tahun bersama dengan polisi yang jelek itu lebih baik daripada 1 hari tanpa polisi. Paham ini? Jawabannya sudah banyak yang benar. Kita ke slide selanjutnya.
Jangan salahkan temannya, salahkan koreksinya ya. Salah ya, salah pencet. Harusnya mau pencet apa mas? Mau pencetnya apa tadi? Oh di bawahnya. Literasi sudah, mencoba sudah. Sekarang saya ingin kalian mendiskusikan sebuah permasalahan yang nanti akan saya munculkan di kuisis di gambar selanjutnya tentang pembacokan random di Kabupaten Tegal serta pembegalan di Tegal itu juga sedang marak. Kayak desa saya di Lebak Tua, Kecamatan Lebak ini, itu ada jalan-jalan tertentu yang dinilai rawan begal. Kenapa rawan ya? Karena memang nggak ada lampunya, sepi juga. Nah, kalian nanti akan mendiskusikan kasus ini dan lembaga apa saja yang berperan dalam pembacokan dan pembegalan acak di Kabupaten Tegal. Sebelum ke slide selanjutnya tentang apa yang mau didiskusikan, kalian tentukan dulu kelompoknya sesuai dengan menurut kalian satu frekuensi. Jadi mengerti ya? Ya. Silakan kalian pilih temannya yang menurut kalian satu frekuensi. Satu kelompok, oh ya, satu kelompok kira-kira 6 berarti 6 sampai 7 orang. Selanjutnya yang nanti perlu kalian diskusikan bersama teman satu frekuensi. Nah ini ada video dulu sebelum kita membahas kami sampaikan di sini Polsek Klawi bersama dengan Polsek Bekasi dalam rangka polisi kepolisian yang melakukan penangkapan ya terhadap pelaku yang akan melakukan pembegalan serta akan melakukan pembacokan di Kabupaten Tegal. Ini kasus yang sedang kita hadapi di Kabupaten Tegal. Untuk itu kalian perlu mendiskusikan. Yang pertama, kalian lihat yang perlu dibahas di PowerPoint-nya itu. Soalnya yang pertama, mengapa kemudian di Kabupaten Tegal melakukan pembacokan acak? Mengapa kemudian di Kabupaten Tegal melakukan pembacokan acak? Yang kedua,
Apa solusi agar pemuda di Kabupaten Tegal tidak melakukan hal tersebut? Terus soal yang selanjutnya, Apa peran lembaga penegak hukum dalam kasus tersebut? kalian cocokkan peran kepolisian dalam kasus itu apa? Peran kejaksaan dalam kasus itu apa? Peran advokat dalam kasus itu apa? Tentang peran lembaga penegak hukum dalam kasus tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Silakan berdiskusi. Dan setelah berdiskusi, like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell.
ketetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Adalah hakim, hukum dan keadilan kepada individu yang berperkara. Yang kedua, memberikan keadilan kepada tiap pihak dan proses penyelesaiannya tidak memihak. Lembaga penegak hukum yang keempat adalah advokat atau biasa disebut dengan pengacara. Peran advokat atau pengacara ini yang pertama, memberi jasa pelayanan hukum. Yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa selama dalam waktu dan tingkat pemeriksaan. Yang ketiga, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena adanya hubungan profesi. Nah, berarti tinggal yang terakhir ya, simpulan. Simpulannya apa berarti? Simpulannya, lembaga penegak hukum yang berperan dalam kasus pembacokan rajam ini ada 4. Yang pertama, polisi, kejaksaan, hakim, dan advokat atau pengacara. Ya, baik, saya coba dulu. Kira-kira berarti kalau saya kasih pertanyaan dalam pembacokan ini, itu lembaga penegak hukum mana yang bereaksi pertama? Polisi, Pak. Kepolisian ya. Baru setelah itu lembaga yang Lain. ya, jadi bagus. Silakan itu Mas, bagus ini kelompok ini ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju Mas. Jadi 1, 2, 3 sudah ya. Sekarang kesimpulannya apa Mas dari yang kalian diskusikan? Menurut diskusi yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa kurangnya aksi dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga kasus ini masih banyak terjadi sampai saat ini. Seharusnya pemerintah bertindak tegas supaya kasus ini dapat segera terselesaikan karena menyangkut keamanan dan kenyamanan masyarakat. Baik, berarti menurut kelompok ini terjadinya pembegalan di Kabupaten Tegal masih terjadi karena kurang tegas ya berarti Mas. Iya, Mas. Kurang antisipatif, kurang aksi ya, itu ya. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan untuk silakan. Ya, Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kelompok lain masih silakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekali tentang peran kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Berarti lembaga penegak hukum yang tidak berperan dalam kasus pembacokan di negara itu apa? Itu mengurusi polisi. Nah, jadi kesimpulan yang paling mudahnya begini: ketika ada pembacokan, ada pembegalan di Tegal, reaksi pertama dari kepolisian, ditangkap dulu oleh polisi. Nanti ada penyelidikan, dan lain-lain. Setelah itu diserahkannya ke pengadilan dulu. Nah, sebelum orang kecil kok kayaknya proses hukumnya cepat ya, Pak ya. Tantangannya ditangkap, dituntut jaksa, terus diputuskan hakim, kadang juga nyewa pengacara tapi kayak seadanya gitu. Setelah itu langsung masuk ke dalam penjara. Tapi kok kayak kasusnya Jenderal itu kok kenapa lama Pak ya? Jenderal Konobo. Ya ini siapa tuh? Ada tukang bakso berarti ya aman ya. Jadi ini kenapa kok kalau orang-orang besar biasanya lama? Pertama ditangkap dulu jelas oleh kepolisian. Terus nanti maju ke pengadilan. Sebelum maju ke pengadilan dia sudah kalau punya uang ya nyewa pengacara atau advokat yang bayarannya ya lumayan lah. Nah, selama proses hukum dia didampingi, terus nanti ketika penuntutan di pengadilan, misalnya pertama itu ada pengadilan tingkat 1, kalau di Tegal gampangannya di Selawi. Di Selawi dia sudah ditangkap polisi, sudah ke kejaksaan, sudah dituntut, sudah diputuskan oleh hakim, misalnya Mas siapa ini? Mas Ganga ditangkap di pengadilan, ditangkap polisi, masukkan ke pengadilan, disidang, diputuskan oleh hakim, dia dihukum 2 tahun. Karena dia orang yang berpengaruh misalnya dan orang kaya, lalu dia mau mengajukan yang namanya banding, maju lagi ke sidang di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi diputuskan lagi masih 2 tahun juga hukumannya, dia tidak puas, maju lagi ke yang namanya Mahkamah Agung di Jakarta. Jadi untuk memenjarakan orang itu tidak sesimpel yang kalian pikirkan. Wah, cekal terus ya itu enggak, ada prosesnya. Sebelum diputuskan dia hanya ditampung sementara di sel. Nah, setelah diputuskan di pengadilan 10-15 tahun baru. Tapi kalau orang besar itu biasanya ya itu lama. Proses dulu, banding, merem-merem. Pas di Mahkamah Agung diputuskannya bebas. Bisa terjadi seperti itu. Jadi di pengadilan tingkat 1 diputuskan 5 tahun, pengadilan kedua masih 5 tahun, di pengadilan yang terakhir yang paling tinggi ujung-ujungnya bisa bebas. Karena di pengadilan itu kan adu argumen, sesuai bukti, sesuai saksi dan fakta. Nah, kalau orang kecil, ya kayak saya dan kalian lah dari kalangan menengah ke bawah ini, intinya menengah ke bawah lah. Ketika diputuskan di pengadilan tingkat yang pertama, ya wis, salah wis, akhirnya ya selesai. Paham ya maksud saya? Nah, sekarang kalian mengerjakan soal di kuis. Bisa sambil buka buku di halaman 41 sampai dengan 48. Jadi sambil mengerjakan, sambil membaca buku materi untuk ngetes pemahaman kalian di bab ini. Kalian ketik dulu joinmyquizzes.com, tapi jangan pakai kode ini karena ini kode untuk PowerPoint. Kita gunakan kode untuk soalnya. Siap ya? Kalau sudah siap, silakan bersiap-siap. Scroll dulu HP-nya. Nge-lag apa tidak? Dan jangan lupa suaranya dihidupkan, ya temannya bisa lihat jawaban kamu benar. Silakan ditulis. Masih muter-muter bagus.
082 773. Kalian klik main, terus masukkan nama kalian, nama asli, jangan lupa. Yang kesulitan bergabung, angkat tangan biar kami bantu. Tidak usah malu-malu. Kalau untuk kesulitannya misalnya Pak ini kok nggak mau gerak, itu salahkan ya. Saya mulai ya berarti ya. Saya mulai mengerjakan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kesimpulannya materi hari ini bisa dipahami berarti ya? Mudah ya kira-kira berarti ya? Berarti tadi kita sudah belajar tentang peran kepolisian, terus peran hakim, terus peran jaksa, terus peran advokat atau pengacara, terus yang terakhir peran komisi pemberantasan korupsi. Minggu depan berarti akan dilanjutkan lagi dengan sanksi atau dinamika pelanggaran hukum di paham ya hari ini ya? Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Kegelisahan kalian tentang perang lembaga ada apa tidak? Enggak? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri dengan berdoa. Ketua kelasnya Mas, kita berdoa dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Memberi salam.